Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab Ekonomi, yakni Bapak Denny Maulana SSMPD. Yang kami cintai pula para mahasiswa STEBI Bina Esa Bandung Barat. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Pada malam ini kami kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Sajad, kemudian ada Teh Silva, ada Teh Regita, kemudian ada Kang Alda dan Kang Anwar. Semuanya ada 5 orang, akan membahas beberapa subtema di dalam pembahasan sekarang. Yang pertama ada jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba akan dibahas oleh saya sendiri. Kemudian ada Teh Regita ya, yang akan membahas bahaya dan hikmah pengharaman riba. Adapun saya tadi akan membahas slide pertama, pengertian dan jenis-jenis riba. Kemudian al-hiwar nanti ada 3 orang yang akan membahas al-hiwar, yakni percakapan ya. Ada Kang Alda sebagai satpamnya nanti, kemudian Kang Anwar sebagai Ahmad, dan Teh Regita sebagai Aminah. Kemudian fi'il amr ini ada Kang Alda yang akan membahas fi'il amr, pengertiannya ya. Kemudian Teh Silva, Kang Anwar maksudnya ciri-ciri fi'il amr. Kemudian ada Kang Anwar lagi di kesimpulan. Baik, adapun subtema pertama kita, yakni jenis-jenis riba, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Adapun pengertian riba. Pengertian riba secara bahasa ialah tambahan atau ziyadah. Sementara riba secara syara ialah tambahan dan transaksi tertentu tanpa dibenarkan syariat. Karena riba ini dilarang oleh agama, maka dia ketentuannya menjadi dilarang ya, transaksi ini. Kemudian ada riba fadl. Ada beberapa pembagian riba, diantaranya yang pertama ada riba fadl, kemudian ada riba nasi'ah, kemudian ada riba yad, ada riba qardun. Adapun yang pertama ialah riba fadl, ialah transaksi pertukaran barang sejenis atau komoditas ribawi ya, seperti emas, perak, gandum, kurma dan sebagainya, yang dilakukan secara tunai atau kontan, namun dengan adanya tambahan atau kelebihan kuantitas pada salah satu barangnya. Kemudian yang kedua adapun riba nasi'ah, yakni tambahan atau kelebihan yang dikarenakan karena adanya penundaan pembayaran dalam transaksi, terutama pada barang ribawi seperti emas, perak, kurma, gandum, garam dan sejenisnya, atau pinjaman uang di mana peminjam harus membayar lebih dari jumlah pokok pinjaman saat jatuh tempo karena keterlambatan, dan ini hukumnya haram dalam Islam karena termasuk mengambil keuntungan tanpa usaha yang sah dan menciptakan ketidakadilan. Adapun yang ketiga, riba yad dalam jual beli. Jenis riba dalam transaksi jual beli yang terjadi karena penundaan penyerahan salah satu atau kedua barang atau uang yang dipertukaran sehingga menimbulkan ketidakjelasan nominal atau waktu pembayaran. Kemudian adapun riba qardun ya, atau dalam hutang piutang, tambahan atau kelebihan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman atau peminjam modal kepada peminjam saat pengembalian pokok uang yang terjadi dalam akad pinjam meminjam atau qard. Nah, jadi itu
definisi kemudian ciri apa jenis-jenis riba ya secara syara, maka dalam kesimpulan pengertian ini disimpulkan maka haram riba itu ya, dilarang oleh agama Islam. Maka pembahasan kedua di slide kedua yakni bahaya dan hikmah pengharaman riba, kami berikan waktu kepada Teh Regita untuk menyampaikan materinya. Pada Teh Regita kami persilahkan. Dan keberkahan harta, mendorong tolong-menolong atau ta'awun. Dalil larangan riba. Wa ahalallahu bai'a wa harrama riba. Dalam Al-Quran, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang selanjutnya ada hadis dari Jabir yang bunyinya An Jabir qala la'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahi wa qala huwa sawa'un. Artinya dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan riba, guru tulis dan saksinya. Beliau berkata lagi, mereka sama. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Regita yang telah menyampaikan dalil larangan riba dan juga tadi bahaya dan hikmah pengharaman riba. Maka kita lanjutkan kepada subtema berikutnya ialah al-hiwar ya, percakapan. Maka percakapan ini tadi kita sudah jelaskan ada 3 pemateri. Yang pertama Kang Alda yang akan menjadi sebagai satpam, kemudian Kang Anwar ya, dan juga Teh Silva. Kepada Kang Anwar, Teh Silva dan Kang Alda kami persilahkan. Baik, Kang Sajat, terima kasih yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan al-hiwar atau percakapan. Di sini saya sebagai satpam ya, dan rekan-rekan saya sebagai Ahmad dan sebagai Aminah. Oke, mulai dari saya. Zata yaumin piala muslim, dialog atau percakapan suatu hari di bank. Al-bawab ahlan wa sahlan, ayah hidmati satpam, selamat datang, ada keperluan apa? Uridu an akhudal fulusa tafadhal. Saya ingin mengambil uang. Udhab ila aminatul adli, pergilah ke petugas bank atau aminah al-adl. Min fadlika aina bitaqatu syahsiyatu wa kitabul hisab. Tolong, di mana kartu identitas dan buku tabungan? Ud hadihi hiya. Ini silahkan ambil. Kam rubiyatu takhudu. Berapa rupiah yang ingin Anda ambil? Ukhud milyunaini rubiyatun. Saya ingin mengambil 2 juta rupiah. Tatauqi'u marrotani huna min fadlika. Tolong tanda tangan 2 kali di sini. Syukron. Terima kasih. Afwan, sama-sama. Baik Kang Sajan, untuk al-hiwar atau percakapan sudah selesai. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Kang Anwar, ke Kang Sajan selaku moderator. Terima kasih.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya, subtema selanjutnya kita akan membahas fi'il amr yang akan disampaikan oleh Kang Alda. Kepada Kang Alda selaku pemateri, kami silahkan untuk membahas fi'il amr. Baik, terima kasih Kang Sajat. Fi'il amar. Pengertian fi'il amar. Pada bab ini, kaidah yang akan dipelajari adalah tentang fi'il amar. Mana fi'il amar adalah sebutan untuk perintah sebuah perbuatan. Fi'il amar atau kata kerja perintah adalah fi'il yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakalim atau pembicara sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh mukhatab atau lawan bicara sebagai orang yang diperintah. Perlu diingat bahwa yang menjadi fa'il atau pelaku dari fi'il amar atau kata kerja perintah adalah domir mukhatab atau lawan bicara atau orang kedua sebagai orang yang diperintah untuk melakukan pekerjaan tersebut. Lanjut, Kang Sajat. Terima kasih kepada Kang Alda yang telah menyampaikan materi fi'il amr, terutama definisinya. Pemateri berikutnya kami persilahkan kepada Kang Anwar yang akan membahas ciri-ciri fi'il amr. Maka kepada Kang Anwar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya lanjut materinya, yaitu mengenai ciri-ciri fi'il amar atau cara membuat fi'il amar. Cara membuat fi'il amar yang pertama yaitu diambil dari fi'il mudhari yang berawalan ta atau bisa disebut mukhatab atau iya yang biasa disebut goib. Contoh, nasoro yansuru yang disebut mukhatab yaitu diawali dengan ta tansuru. Setelah itu dibuang huruf mudhari'ahnya yaitu ta. Jadi nun sukun suru. Setelah itu didatangkan hamzah wasol. Karena ain fi'ilnya dibaca domah, maka si hamzah wasolnya juga dibaca domah. Jadi unsuru. Setelah itu yang terakhir disukunkan akhir fi'il mudhari'nya. Itu juga kalau si akhirnya itu tidak diakhiri huruf elat, yaitu alif, waw, atau iya. Kalau huruf akhirnya sahih maka disukunkan jadi unsur. Contoh yang kedua yaitu fi'il mudhari yang goib yang diawali dengan iya, yansuru. Setelah itu didatangkan lam amar, yansuru. Setelah itu yang terakhir disukunkan akhir fi'il mudhari'nya jadi liyansur. Baik, selesai. Saya kembalikan kepada Kang Sajat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri, ya ini Kang Anwar, dan yang akan membahas kesimpulan. Mungkin tadi saya di awal mohon maaf salah penyebutan nama. Yang akan membahas kesimpulan ini ialah Teh Silva. Kepada Teh Silva kami persilahkan. Baik, kesimpulan dari materi yang telah disampaikan tadi yaitu tentang riba dan fi'il amar. Yang pertama, riba. Riba dalam konteks ekonomi dan agama, riba merujuk pada praktik mengambil bunga atau keuntungan yang tidak adil dalam transaksi keuangan. Kedua yaitu fi'il amar. Fi'il amar dalam bahasa Arab yaitu fi'il amar adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk memberikan perintah atau instruksi. Contohnya seperti tulislah ataupun pergilah. Sekian dari saya. Kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada
semuanya, terutama kepada pemateri dan juga kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab Ekonomi. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada audiens yang telah mendengarkan materi kami, presentasi kami, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari kami. Kami ucapkan kembali jazakumullah khair kepada semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.